Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dikaruniai rezeki yang berlimpah. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dosis pemupukan tanaman kelapa sawit belum menghasilkan atau yang lebih dikenal dengan nama TBM. Pemupukan adalah menambahkan satu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara bagi tanaman ke dalam tanah sebagai media tumbuh tanaman agar nutrisi yang dibutuhkan tanaman terpenuhi sehingga tanaman dapat tumbuh optimal dan mampu berproduksi dengan baik. Dalam pemupukan ada 5 prinsip yang lebih dikenal dengan 5 tepat, yaitu tepat dosis, tepat waktu, tepat jenis, tepat cara, dan tepat sasaran. Sehingga pupuk yang kita berikan efektif dan sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Berikut ini merupakan dosis standar pemupukan tanaman kelapa sawit belum menghasilkan atau TBM rekomendasi dari PPKS Medan dengan menggunakan pupuk tunggal berupa urea, rekfosfat, MOP KCl, dolomit, dan borak. Pemupukan pertama dilakukan pada lubang tanam, yaitu sebagai pupuk dasar berupa pupuk rekfosfat sebanyak 250 gram dan pupuk dolomit sebanyak 500 gram. Saat tanaman berumur 1 bulan, kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk urea dengan dosis 100 gram per batang. Setelah tanaman berumur 3 bulan, kita lakukan kembali pemupukan dengan menggunakan pupuk urea sebanyak 250 gram, pupuk rekfosfat 550 gram, pupuk KCl MOP 150 gram, dan dolomit 250 gram. Pada usia 5 bulan, kembali kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk urea sebanyak 250 gram, pupuk KCl sebanyak 250 gram, dan kapur dolomit sebanyak 250 gram. Pada usia 8 bulan, kembali kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk urea sebanyak 500 gram, pupuk fosfat sebanyak 750 gram, pupuk KCl sebanyak 500 gram, dan kapur dolomit sebanyak 500 gram. Pada umur 12 bulan atau 1 tahun, kembali kita lakukan pemupukan dengan pupuk urea sebanyak 500 gram, pupuk KCl sebanyak 500 gram, kapur dolomit sebanyak 500 gram, dan kita tambahkan borak sebanyak 25 gram. Jadi pada tahun pertama penanaman, pupuk yang kita berikan yaitu berupa pupuk urea 1600 gram, pupuk fosfat sebanyak 1550 gram, pupuk KCl sebanyak 1400 gram, kapur dolomit sebanyak 2000 gram, dan borak sebanyak 25 gram. Pada tahun kedua, saat usia tanaman 16 bulan, kembali kita melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk urea sebanyak 750 gram, pupuk fosfat sebanyak 1125 gram, pupuk KCl sebanyak 750 gram, dan kapur dolomit sebanyak 750 gram. Saat tanaman berumur 20 bulan, kembali kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk urea sebanyak 750 gram, pupuk KCl sebanyak 750 gram, dan kapur dolomit sebanyak 750 gram. Pada usia 24 bulan, kembali lagi kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk urea 1000 gram, pupuk fosfat 1500 gram, pupuk KCl MOP 1000 gram, dan kapur dolomit 1000 gram, serta borak sebanyak 50 gram. Jumlah pupuk yang diberikan pada tahun kedua yaitu 1750 gram urea, 2625 gram rekfosfat, 2500 gram MOP KCl, 2500 gram kapur dolomit, dan 50 gram borak. Memasuki tahun ketiga yaitu pada usia 28 bulan, kita lakukan kembali pemupukan menggunakan pupuk urea sebanyak 1000 gram, pupuk rekfosfat sebanyak 1500 gram, pupuk MOP KCl sebanyak 1000 gram, kapur dolomit sebanyak 1000 gram. Pada umur 32 bulan, kembali kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk urea sebanyak 1000 gram, pupuk MOP KCl sebanyak 1250 gram, dan kapur dolomit sebanyak 1250 gram. Pada umur 36 bulan atau 3 tahun, kembali lagi kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk urea sebanyak 1250 gram,
pupuk Repospat sebanyak 1.500 gram, pupuk MAP KCL sebanyak 1.500 gram, kapur dolomit 1.250 gram, dan 75 gram borak. Jadi jumlah pupuk yang kita berikan pada tahun ketiga yaitu urea sebanyak 3.250 gram, pupuk Repospat sebanyak 3.000 gram, pupuk MAP KCL sebanyak 3.750 gram, kapur dolomit sebanyak 3.500 gram, serta borak sebanyak 75 gram. Jadi total keseluruhan dari pupuk yang kita berikan selama tanaman sawit dalam masa TBM yaitu 6.600 gram urea, 7.175 gram Repospat, 7.650 gram MAP KCL, 8.000 dolomit, dan 150 gram borak. Demikianlah sahabat tani tentang dosis pemupukan tanaman kelapa sawit belum menghasilkan atau TBM. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para pemula petani sawit, dan jangan lupa like, comment, subscribe pada channel kami supaya terus berkembang. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.